Pentingnya apa? Penting banget. Ya. Jadi biar anak-anak ini tahu sebetulnya perikanan ini bisa menjadi besar, bisa menjadi sebuah usaha yang bakal menghidupi mereka di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selamat siang saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air. Kita bukannya gitu, Pak. Gitu ya? Agak lebay gitu. Oke lah. Oke. Siap. Saudara-saudara sebangsa tanah air, ketemu lagi di konten Buka Pintu gitu. Buka Pintu ini kali ini spesial banget. Aku Swastifam, bukan aku ya. Swastifam tuh kedatangan tamu istimewa sekali siang ini. Sekarang tanggal 21 Desember 2022 di penghujung tahun 2022 ini Swastifam dapat kunjungan luar biasa spesial banget dari Pak Sevil dari SMK Negeri 2 Pacitan. Ah bener. Jadi kita kedatangan 40 siswa dari SMK Negeri 2 Pacitan datang ke Swastifam. Nah, sebelum kita bahas apa sih yang mereka lakukan, teman-teman lakukan, karena kita sebenarnya terbiasa Pak untuk datang kunjungan dari SMK atau bahkan kemarin itu kita pernah didatengin dari prodi Fakultas Perikanan ya dari Universitas Gadjah Mada. Nah, videonya bisa dilihat di sini nih. Oke. Nah, bisa diklik di sini. Jadi apa yang kita bahas terutama tentang terkait dengan Kampus Merdeka. Makanya tadi pembukaan kita Merdeka. Iya. Oke. Pak Sevil ini sebagai apa Pak di SMK 2 Negeri Pacitan? Iya. Gue tak salah. Kebetulan saya di SMK Negeri 2 Pacitan dimandatkan atau dipercaya sebagai ketua program keahlian. Ketua program keahlian. Bapak ketua perikanan. berarti. Bapak ketua gitu. Kelihatan pakai batik soalnya. Oh iya kita pakai kaos. Pak ketua pakai batik. Ketua program keahlian di bidang agribisnis perikanan air tawar. Oh, susah banget namanya. Panjang. Kayak kereta api. Berarti tugas itu panjang banget ya. Panjang sekali tugasnya. Gaji juga panjang tuh biasanya tuh. Tergantung situasi. Tanggal segini udah tipis. Oh ya, itu biasa dikit lagi kan panjang juga. Nah, apa yang dari aku sebetulnya amanah Bapak tadi itu yang aku lupa namanya tadi, ketua itu gitu. Program keahlian. Ketua program keahlian. Apa sih yang dilakukan Pak gitu? Untuk siswa di SMK 2 Negeri Pacitan ini? Ya, sebagai ketua program keahlian, salah satu yang harus saya kerjakan adalah memprogramkan bagaimana siswa ini mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas yang tidak hanya didapat di sekolah. Oke. Makanya datang kemarin ke industri perikanan secara langsung. Jadi ini salah satu program Bapak gitu ya? Betul. Program Bapak. Mas Haji tua banget gitu Bapak. Iya Mas Sevil lah. Jadi ini salah satu program Mas yang memang bagaimana meningkatkan kompetensi mereka. Enggak cuma di sekolahan doang nih dapat ilmu tentang perikanan, bisa masuk ke industri dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan aku nih menarik banget nih. Pertanyaan aku ada apa sih pentingnya datang ke industri? Ke industri seperti Swastifam ini sebagai saya flexing dulu boleh ya? Oke, sebagai farm ikan gapi terbesar paling modern di Indonesia. Apa sih pentingnya? Flexingnya udah. Penting banget. Pentingnya apa? Penting banget. Jadi biar anak-anak ini tahu sebetulnya perikanan ini bisa menjadi besar, bisa menjadi sebuah usaha yang bakal menghidupi mereka di masa yang akan datang. Jadi harus langsung tahu betul dan ketemu langsung dengan industrinya di lapangan yang sudah besar seperti Swastifam. Gitu. Makasih dibantuin flexing. Jadi kalau misalkan di sekolah itu kita bicara tentang teori praktek. Nah, sekarang kita tunjukin manusianya ini. Kalau lu serius sekolah, serius bener sekolah, kagak bolos, kagak di kantin, apalagi ngutang di kantin nggak bayar gitu. Kalau serius, ini bisa jadi kayak sekarang. Seperti ini gitu, seperti Swastifam. Jadi ngasih mereka role modelnya. SOP-nya yang istilahnya sudah diterapkan di lapangan dan bisa mendapatkan sebuah brand yang dikatakan sukses seperti Swastifam ini. Biar mereka tahu Mas. Biar mereka nanti terpicu juga. Aku udah sekolah di perikanan 3 tahun. Jangan sampai dia cuma jaga toko gitu loh. Jadi sudah 3 tahun belajar di perikanan, ya bagaimana mereka untuk terpicu menjadi pengusaha
berusaha di bidang perikanan. Oh, jadi ngasih tahu role modelnya seperti ini, kemudian nanti kalau antum kalau ukti sama akhi gitu, kalau antum semua serius nih gitu ya. Iya. Nah, ini ada role model yang benar-benar terbukti proven ini ada dan ini berjalan di Indonesia. Iya. Oh, oke. Nah, Pak, tadi kan udah dijelasin sama Mas Taufik tadi. Kebetulan teman swasti, kita panggil teman swasti ya. Teman swasti ini tadi udah dijelasin sama Mas Taufik semua proses SOP yang ada di Swasti Farm. Nah, kira-kira Mas, apa sih yang bisa diimplementasi? Kalau tadi kan kita kasih tahu role modelnya nih, ini ada nih, kalau lo serius tadi itu nggak ke kantin, nggak ke warteg gitu, bilangnya sekolah tapi di warteg gitu ya. Ada role modelnya nih. Kalau setelah dijelasin sama Mas Taufik, apa sih kira-kira bisa diimplementasikan di sekolah? Apa yang tadi dijelasin Mas Taufik gitu? Swasti Farm ini. Iya, betul. Secara teknis sebetulnya sudah, secara teori sudah diajarkan semua di kelas. Oh iya, oke. Gitu. Jadi seperti breeding, kemudian seperti kualitas air, itu ada pelajarannya di kelas. Tinggal bagaimana si siswa ini mempelajari ketelatenannya. Nah, itu disiplinnya. Jadi seperti SOP, seperti yang sedang saya gunakan. Nah, ini kan salah satu SOP untuk apa masalahnya karantina dan sebagainya. Itu yang kadang-kala di sekolah kami ini anak-anak belum memahami betul. Apa sih pentingnya? Lebay banget sih gitu. Ini kenapa sepatu saya harus dikresekin begini ya? Mereka kadang-kadang ini dianggap hal yang tidak terlalu urgensi, sehingga dalam penerapan prakteknya gitu ya, hanya sekadar praktek, tidak menjadi praktek yang berkelanjutan gitu. Harapannya adalah nanti setelah pulang dari sini dapat ternyata hal-hal kecil yang harus ditelateni tadi itu adalah hal yang penting yang harus diterapkan juga di sekolah karena sudah ada teorinya, sudah diajarkan teorinya. Oke. Karena memang sedikit rada berbeda sih, Mas. Ketika aku kebetulan kuliahnya IT gitu, jadi ketika kita belajar ketika di sekolah terus kemudian masuk industri, mungkin tidak 180 derajat berbeda, tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang nyata terlihat gitu ketika kita ada belajar kemudian masuk ke implementasi. Jadi kan ada dua dimensi berbeda ya, antara praktisi dan kemudian di akademis gitu. Nah, kalau ngelihat tadi ada di Swasti Farm, kemudian di akademis, ada di sekolah gitu, perbedaan itu lebar gak sih, Mas? Sebetulnya tidak terlalu. Enggak terlalu. Tidak terlalu sebenarnya. Jadi tinggal dari sisi siswanya aja, gitu. Siswa dan guru dan stakeholdernya. Dalam arti program sekolah seperti apa, gitu kan. Kemudian dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait, dari pimpinan-pimpinan sekolah seperti apa. Kalau misalnya fasilitas seperti akuarium seperti ini, sebenarnya kita mampu saja. Kita punya juga seperti ini. Luar biasa. SMK itu harus punya. SMK Negeri 2 Pacitan. Mantap. Mantap bro. Aku demen. Jadi dari segi fasilitas kita sebetulnya tidak jauh berbeda. Hanya ya itu tadi pengelolaan, kemudian bagaimana praktek baik itu berkelanjutan, itu saja. Jadi karena kalau di SMK ya kita tidak bisa memungkiri ya, siswa itu kan juga belajar matematika, belajar bahasa Indonesia. Jadi tidak 100% seharinya itu di sekolah ngurusin produktif ikannya, jadi makanya anak-anak juga harus diajari betul. Kalau memang serius nanti setelah selepas dari SMK, tekuni betul, bakal bisa jadi. Nah, ada role modelnya nih, yang udah jadi nih barang nih gitu ya. Oke. Keren juga ya programnya, mantap. Nah, terakhir Mas, karena ini beliau sibuk banget nih, abis ini masih lanjut lagi, mau ada yang mau dikunjungi. Nah, tadi udah di-spill tuh sedikit tentang harapan gitu ya. Nah, harapannya tadi udah disebutkan bahwa siswa bisa melihat apa yang terjadi di dunia praktisi seperti industri seperti apa, dan kemudian mereka harus serius dan sebagainya gitu ya. Nah, harapan yang paling detail banget ya buat teman-teman yang udah tadi udah 40 teman-teman siswa udah hadir kemari, itu harapannya untuk mudah-mudahan mereka menyaksikan dari orang yang ngajakin mereka kemarin ya gitu kan, susah jauh dari Pacitan tuh dari abis subuh tadi jam 4 kan gitu. Nah, harapannya apa untuk teman-teman siswa ya, untuk siswa-siswa kami di SMK Negeri 2 Pacitan. Harapan yang pertama, jangan sepelekan perikanan.
Itu. Jangan sepelekan dunia perikanan itu. Iya. 3 tahun belajar di perikanan, walaupun nanti ke depan tidak menjadi tidak menjadi pekerjaan utama, hanya sebagai side job istilahnya. Tapi jangan sepelekan, karena ini bisa menjadi modal penghasilan di masa depan. Oh iya, benar Pak. Ya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang tidak belajar perikanan seperti Mas Dodi aja senang sama ikan. Oh iya dong. Ya kan? Mantap kan gitu. Terus lah, jadi yang sudah 3 tahun belajar di perikanan, ya jangan sia-siakan ilmunya juga. Oh iya, betul. Harapannya itu. Jadi jangan dibuang begitu aja. Jadi makanya tadi saya bilang di awal, jangan sampai anak kami yang perikanan ini, harapan kami itu kalau sudah 3 tahun belajar perikanan, ya manfaatkan. Meskipun itu hanya untuk kebutuhan skala rumah tangga gitu. Tapi jangan terus sudah lepas saja ilmunya, saya cuma jaga toko selesai. Jangan seperti itu. Betul. Yang ketiga, yang pasti buka wawasan. Ikan tidak cuma lele, ikan tidak cuma nila. Iya, betul. Gupi yang kecil ternyata harganya sekian kali lipat nila dan 1000 tadi Pak? 1000 kali 1000. Oh 1000, tapi dikali 1000. Yes, itu. Terus biar mereka wawasannya terbuka bahwa satu komoditas ikan hias ini juga bisa menjadi modal mereka untuk masa depan. Good. Itu harapannya. Tadi yang nomor 1 itu menarik banget ya. Menurut lalu lintas ikan hias di Indonesia, menurut data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan di Indonesia, itu tuh per tahun itu selalu mengalami progresi yang itu luar biasa gitu. Bahkan data yang terakhir aku dapetin itu sekitar per tahun itu harusnya 2022 ini sekitar di atas 100.000. 100.000. Nah, 100.000 itu kalau misalkan dikali aja Pak. Nah, itu. Pengaliannya aja. Ya kalinya sendiri ya, kita bukan lagi belajar. Kita lagi belajar perikanan. Oke, baik. Makasih Mas untuk waktunya terakhir di sini di Swasti Farm. Nah, kemudian sekali lagi untuk teman swasti yang menyaksikan video ini sampai dengan akhir, jangan lupa jangan di-subscribe, jangan di-like, jangan di-share. Kalau nggak mau dapat informasi baru. Nah itu aja, jangan di-subscribe kalau nggak mau dapat informasi baru. Oke, itu aku Dodi Sofyadi, Marketing Director dari Swasti Farm, dan Mas saya Filia Adi Nugroho sebagai Kaprodi dari SMK Negeri 2 Pacitan, program agribisnis perikanan. Panjang jabatannya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.